Teman-teman, nama saya Joshua. Saya akan mempresentasikan kerajaan Majapahit. Saya akan membahas bagaimana kerajaan ini bisa berjaya, bagaimana kerajaan ini bisa runtuh, bagaimana kerajaan ini bisa pengaruh dengan masa sekarang. Masih ingat Majapahit? Nama ini pasti sudah menempel di kepala kita dari SD atau sampai SMP. Apakah kalian tahu Indonesia dibangun atau bagian Indonesia terinspirasi dari pondasi kerajaan kuno yang sudah hancur atau dilupakan seperti Majapahit? Mari kita sedikit. Masuk kejayaan Majapahit di tahun 1350 sampai 1390 di masa pemerintahan Putra dari Tribunnya yaitu Prabu Hayam Wuruk. Zaman ini kekuasaan dan wilayah Indonesia Majapahit seperti Indonesia modern dan pengaruh sampai ke Indonesia. Menyampai wilayah Asia Tenggara dengan penaklukan kerajaan maritim Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Timor Leste, dan Filipina. Kekuasaan Majapahit sebenarnya hanya di bagian timur Jawa sampai Bali. Hampir wilayah Majapahit hanya negara pengikut dan negara upeti. Gajah Mada. Hasil usaha Gajah Mada yang dimulai dari menyamakan pemerintahan Raja Jaya Negara dan menjadi Perdana Menteri. Gajah Mada termasuk faktor Majapahit menjadi berkuasa baru tinjauan Gajah Mada dikatakan dengan detail di Sumpah Palapa. Faktor-faktor kejayaan Majapahit. Wilayah kekuasaan mereka mencakup Maluku dan Selat Malaka. Mereka mengatur alur perdagangan rempah-rempah geografi Pulau Jawa yang subur dan letak Indonesia yang strategis. Administrasi dan infrastruktur kerajaan Majapahit memiliki infrastruktur yang maju dalam sektor pertanian yang memiliki irigasi yang maju dan juga sistem administrasi yang masih pakai saat sesudahnya runtuhnya Majapahit. Keruntuhan Majapahit runtuh di 1517 karena diserang dari koalisi negara Islam. Pelabuhan Majapahit membuat bangsawan Majapahit ke pendalaman, tapi setiap krisis ada awalnya. Wafatnya Gajah Mada pada 1364 dan Hayam Wuruk pada 1389 menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Majapahit. Saat kematian Hayam Wuruk, perbuatan tata antara Wira Bumi Humi, anak Sri Hayam Wuruk, dan Wira Hatna, menantu Hayam Wuruk, perbuatan tata menyebabkan pecahnya persatuan keluarga dan bangsawan kerajaan Majapahit. Negara upeti dan pengikut sambil mengambil kesempatan untuk memecah dari Majapahit. Saat ini angin perubahan sedang menghembus Nusantara, yaitu agama Islam. Kebanyakan negara upeti dan pengikut mengikuti agama Islam. Maka sudah melihat angin perubahan. Mereka memilih berteman dengan negara Islam atau negara Cina. Majapahit sekarang masih pangsaudara, jadi mereka tidak mengamati dunia luar. Sekarang Majapahit pun masih punya kekuasaan. Mereka masih menguasai Pulau Maluku, tapi mereka tidak menguasai Selat Malaka. Itu dikuasai oleh kota Malaka yang sebelumnya itu Singapura, yang dibakar oleh Majapahit yang sisa dari kerajaan Sriwijaya. Lalu masa sekarang, tapi bangsawan Majapahit kabur ke Bali di mana sebelum itu pulau itu diduduki oleh Majapahit, sekarang menjadi tempat pelindungan. Jika kalian ke Bali, banyak candi dengan gambar atau ukiran yang kalian kenal atau pernah lihat secara langsung mirip dengan ukiran Majapahit. Sekarang perhatikan ukiran kerajaan Majapahit dan dengan juga yang ada di Bali. Miripkah? Karena bangsawan yang kabur ke Bali, mereka membawa tradisi mereka, agama mereka, dan arsitektur dan tradisi mereka. Dan buku Memahami Pancasila 2019 karya Faiz Jonas Boadak Boa DDKK mengatakan istilah Pancasila sudah ada di zaman kerajaan Majapahit sekitar abad 14, di mana yang tertuang pada kitab Naga Kertagama
kalangan Empu Tanpa Ranca pada 1365 dan Gita Sutamo kayak Empu Tantura. Isi Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu panca, sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Asas atau prinsip sehingga Pancasila memiliki 5 dasar, 5 asas atau 5 prinsip. Terima kasih sudah mendengar pembahasan saya.